Pemirsa, perbincangan akan kembali kami lanjutkan. Saya akan ke Prof. Ibnu menyambung dari pernyataan Pak Sukidi tadi dan polling tadi sebelum headline news. Menurut Anda apakah memang terjadi persepsi selektif di antara konstituen atau jangan-jangan ini mengalami delusi seperti itu, Prof? Kalau ngikuti logikanya Pak Sukidi tadi, di mana didahului dengan penghancuran kebenaran sehingga masyarakat tidak lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang cerdas, mana yang kurang cerdas. Nah, jangan-jangan yang 80% juga itu ilusif aja gitu kan. Nah ini kalau itu yang benar terjadi, ini sinyal yang buruk bagi kita semua begitu. Demokrasi yang sejatinya menghasilkan pemimpin yang terbuka, yang teruji, ya kan? Kan demokrasi itu antitesa terhadap pemimpin yang serba tirani tadinya kan. Akhirnya dibukalah demokrasi supaya orang bisa melihat siapa pemimpin saya kan begitu. Tapi kalau didahului dengan praktek-praktek yang non demokratis lalu menghasilkan atau menurunkan daya kritis akibat kosmetik pemilu ini atau kosmetik demokrasi ini, maka kemudian begitulah hasilnya. Jadi jangan-jangan yang 80% itu saya menduga enggak original gitu ya. Ini kan berbahaya itu. Oke, baik, Prof. Sayang sekali lah begitu. Oke, Prof. Hamid. Saya ingin menyambung beliau ya tentang kultus individu. Kita belakangan ini di Republik itu ironis sekali kehidupan kita. Satu sisi kita merasa kita hidup dalam alam demokrasi, tetapi sisi lain kita sangat gemar melakukan pendewaan terhadap individu atau terhadap seseorang. Itu adalah dua hal yang sangat kontradiktif. Kalau dalam negara demokrasi dan demokrasi dipraktekkan, tidak ada kultus individu itu. Karena semua orang memiliki kapasitas yang sama. Demokrasi adalah pintu di mana semua orang bisa berlalu lalang masuk ke dalamnya. Yang terjadi belakangan ini adalah kultus individu. Katakanlah misalnya, kita terlampau, bukan kita ya, ada saja orang terlampau kultus individukan Bapak Presiden Jokowi sebagai seseorang yang serba wah. Mengingatkan kita pada masa kejayaan Pak Harto, kultus individunya Bapak Pembangunan. Ya kan? Sekarang Bapak Infrastruktur. Nah, karena saking kita mengkultus individukan seseorang, maka apapun yang dilakukan Bapak Presiden Jokowi seolah-olah itu adalah kebenaran. Katakanlah misalnya beliau memajukan putranya yang menurut takaran etik kita itu tidak benar. Tapi karena kita ada sebagian orang mengkultuskan Pak Jokowi itu bahasanya larinya bahasa kan rakyat menghendaki. Nah, pada saat kita menggunakan konsep rakyat menghendaki, ya, pada saat itulah demokrasi kita gali kuburnya. Karena kita sudah yakin bahwa inilah demokrasi. Meskipun prakteknya, prosesnya tidak seperti itu. Itu komentar saya, Pak ya. Oke, ada tambahan Prof. Ibnu atau Pak Sukidi? Saya kira yang sebenarnya terjadi sekarang itu adalah bagaimana demokrasi itu dibunuh dengan langgam yang begitu halus. Nah, penguasa tiran itu membunuh demokrasi itu dengan 3 instrumen. Pertama, instrumen polarisasi. Polarisasi sengaja diciptakan untuk mengaburkan kebenaran dan suara-suara kenabian. Sehingga tidak ada lagi konsep tentang kebenaran, konsep tentang kejujuran, konsep tentang kebaikan. Yang ada adalah pro dan kontra, sehingga yang benar itu menjadi kabur. Nah, polarisasi ini sengaja diciptakan agar penguasa tiran mampu melanggengkan kekuasaan. Yang kedua, penguasa tiran ini melanggengkan satu tradisi yang saya sebut sebagai populisme. Populisme ini adalah bahaya sekali karena kita akhirnya muncul apa yang di kita sebagai populis tiran. Tiran populis yang menggunakan populisme itu sebenarnya sekedar untuk kepentingan politik elektoral, tapi sebenarnya ia membunuh demokrasi. Dan terbunuhnya demokrasi melalui pintu populisme itu terjadi di berbagai belahan dunia. Dan sekarang masuk di Indonesia. Dan yang terakhir adalah melalui post-truth konsep itu sendiri.
Jadi dengan post-truth itu maka tidak lagi penting yang disebut dengan public reasoning, tidak lagi penting tentang kebenaran, tetapi semua itu adalah tentang persepsi, tentang perasaan, tentang emosi, sehingga warga menjadi tidak cerdas karena mereka tidak lagi bisa berpikir rasional, berpikir tentang baik dan buruk. Oke, baik Bapak-Bapak, kita masih punya jejak pendapat lainnya yang dilakukan sederhana oleh media sosial. Kita lihat bersama hasil dari jejak pendapat itu sendiri. Dengan pertanyaan mengenai benarkah pemilu seperti membeli kucing dalam karung, yang mengatakan iya sebanyak 64% atau mayoritas, dan yang mengatakan tidak 36%. Prof. Ibnu silakan menanggapi hasil polling ini. Nah, ini antagonis tadi dengan hasil polling pertama kan? Iya. Ini sudah kelihatan, makanya saya bilang lihat variabel berikut. Iya, sebetulnya sekali lagi sistem demokrasi memberi peluang bagi kita untuk memilih pemimpin yang ada di hadapan kita kan, ketimbang yang sistem tiran kan, begitu sebetulnya. Masalahnya di satu sisi para pemainnya melakukan dramaturgi ya, pengaturan kesan ini itu. Dan di sisi lain barangkali juga pemilih kurang kritis ya. Nah, disinilah barangkali kalau tadi antagonis dengan dua survei ini, ya walaupun sederhana tadi ya, mestinya ada perbaikan gitu sistem surveinya barangkali, adalah kita senang belakangan ini perguruan tinggi bangkit kembali kesadarannya untuk mengingatkan masyarakat, yuk kita gunakan akal sehat, yuk kita kritis dengan keadaan karena kondisi seperti ini. Tapi jadi, bagi pemilih sendiri Prof. Ibnu, apakah kemudian memang sudah tersedia kanal yang cukup, akses yang mumpuni agar kemudian para pemilih dapat meneliti nih rekam jejak dari para kandidat? Di era digital pada prinsipnya menurut saya ya cukup, tinggal kemauan konstituen menggalinya. Kalau search gitu seseorang, jejak digitalnya semua calon ada sebetulnya kan, walaupun dia sembunyi sekarang ini bisa dicari sebetulnya. Hanya masalahnya menggunakan kesempatan untuk searching jejak digital enggak gitu, itu masalahnya. Jadi makanya dua survei jadi bertentangan seperti tadi, sepertinya karena cepat barangkali ya dilakukannya ya. Begitu. Baik, masih kita menyoroti mengenai sudut pandang apakah kanalnya cukup agar pemilih dapat meneliti rekam jejak para kandidat. Prof. Hamid, tanggapannya? Ya, kanalnya cukup, teknologi sangat mutakhir, tapi semua tidak ada artinya ketika tangan-tangan kekuasaan berpenetrasi kepada kemandirian individu pemilih. Katakanlah misalnya rakyat yang dicekoki dengan pikiran pemberian, ya itu nggak ada artinya itu jejak digital. Nggak ada. Ini masalah jejak kekinian ini. Kalau tiba-tiba dia diberikan sesuatu, iming-iming barang, ataukah tangan-tangan kekuasaan menghambat orang memilih pilihannya, tapi diarahkan memilih orang tertentu. Tidak ada artinya semua jejak digital ini. Karena ingat, level masyarakat itu kan ada di daerah. Ya, rasa takut terhadap tangan kekuasaan dan birokrasi itu masih sangat kental. Beda kalau kita ini di kota kan, mana ada urusan dengan tangan kekuasaan. Ya kan? Tapi saudara-saudara kita yang di daerah, Pak Desa aja, Pak Lurah itu sudah gemetar kalau dipanggil. Rupanya bantuan menutup kemampuan gitu ya. Ya. Bantuan menutupi kemampuan gitu. Bapak yang bilang ya. Saya hanya mendengar loh. Ya. Jadi jangan-jangan dengan banyak bantuan tertutuplah penilaian atas kemampuan. Yaitu yang kita kalau ngikuti logikanya Pak Sukidi tadi yang mengerikan begitu ya. Kok bisa ya bantuan yang sesaat itu bisa mengubah pandangan untuk memilih pemimpin yang memiliki kemampuan kan begitu. Baik. Sayang sekali gitu. Oke, baik Prof. Ibnu, Prof. Hamid dan juga Pak Sukidi, kita akan lanjutkan kembali diskusi dengan melihat hasil jejak pendapat serupa. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, ini kita jejak pendapat sederhana di media sosial dengan pertanyaan apakah parpol sudah berhasil menyaring calon-calon pemimpin terbaik
dalam pemilu ini hasilnya agak ketat seperti itu karena mengatakan sudah 53%, tadi yang mengatakan belum 40-an persen. Kemudian di polling berikutnya kita akan lihat mengenai apakah etika kandidat penting saat Anda menentukan pilihan dalam pemilu. Mayoritas ini sampai 92% yang mengatakan iya, yang mengatakan tidak 8%, seperti itu. Mungkin kita ke Pak Sukidi untuk mengomentari hasil mengenai etika kandidat dianggap penting saat Anda menentukan pilihan dalam pemilu, Pak Sukidi. Ya, etika sebenarnya penting dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara. Karena apa? Karena etika itu terkait dengan moral, nilai yang mestinya menjadi panduan kita dalam bernegara. Dan kita membayangkan bahwa Republik Roma itu jatuh antara lain karena the loss of civic virtue and individual morality. Jadi peradaban Romawi yang sudah jaya itu bisa jatuh karena kehilangan keutamaan publik dan kehilangan moralitas dan etika itu sendiri. Karena itu kita ini belum menjadi peradaban besar, peradaban kecil pun juga belum, negara maju tidak pernah sampai. Karena itu jangan sampai tahapan perkembangan bangsa yang baru di tahap ini dirusak dengan nilai-nilai yang sebenarnya di Barat itu telah menjadi aspek kemunduran satu bangsa. Peradaban-peradaban besar jatuh antara lain karena kehilangan etika, kehilangan moralitas, dan kehilangan aspek nilai itu sendiri. Karena itu kita harus kembali menata republik ini dengan apa yang saya sebut sebagai public virtue. Keutamaan publik ini harus kita tegakkan kembali, karena itulah sebenarnya nilai-nilai yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa. Karena itu kalau kita mengenang kembali keteladanan dari para pendiri bangsa, mereka lah hingga hari ini, entah itu Hatta, Bung Karno, Syahrir, Agus Salim, dan seterusnya. Mereka abadi dalam memori kita. Karena apa? Karena mereka punya apa yang saya sebut sebagai public virtue. Keutamaan publik. Baik. Pak Sukidi, apabila kita melihat filsuf dari Jerman Immanuel Kant yang pernah kemudian mengatakan dari kayu yang bengkok tidak mungkin membuat sesuatu yang lurus. Nah, bukankah pemimpin yang syarat skandal hanya akan kemudian memboroskan energi bangsa di masa depan? Iya betul, dan di Amerika telah terbukti bagaimana terpilihnya Donald Trump itu merusak seluruh tatanan di Amerika. Amerika itu mempunyai tradisi demokrasi ratusan tahun yang sudah mapan. Partai politiknya mapan, hanya ada dua. Tradisi kompetisinya mapan, kesejahteraan rakyatnya relatif terjamin. Toh itu pun tidak menjamin bahwa demokrasi tidak mengalami apa yang disebut sebagai democratic backsliding. Jadi kemunduran demokrasi di Amerika itu antara lain terjadi karena pemimpin yang abai terhadap etika, terhadap moral, dan seterusnya. Dan kita sebenarnya bergerak persis seperti Amerika. Bahwa kematian demokrasi, kemunduran demokrasi itu terjadi antara lain karena pemimpin yang mengabaikan nilai etika itu. Baik. Nah, Prof. Ibnu, tahan dulu nih. Karena kita saatnya mengikuti jeda, kita akan lanjutkan kembali perbincangan tapi usai jeda berikut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.